Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita bertemu lagi pada sesi kali ini sebagai kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep, prinsip, dan karakteristik kurikulum merdeka. Baik, Sobat pelatihan, selanjutnya mari kita lihat ke sini bagaimana alur yang perlu dilakukan oleh guru yang berada dalam satu fase tadi dalam memperlakukan CP. Dalam hal ini kita lihat skema ini adalah skema yang harus diikuti oleh guru saat akan melakukan perancangan pembelajaran. Yang pertama di sini, hal pertama yang harus dilakukan bagi guru yang berada pada fase yang sama adalah memahami CP itu sendiri. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata CP ini memiliki ruang lingkup. Ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian yang kedua, setelah guru memahami CP, berikutnya tugasnya adalah mengembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran di sini penyusunannya, perumusannya harus berdasarkan lingkup CP. Setelah nanti guru itu memiliki sejumlah tujuan pembelajaran, yang harus dilakukan adalah menyusun alur dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang tadi sudah disusun bersama. Dan terakhir, ketika nanti alur tujuan pembelajaran ini sudah tersusun, tugas guru adalah merancang pembelajaran. Sobat pelatihan, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang semoga nanti lebih memberikan pemahaman lebih sederhana lah, lebih sederhana mengenai bagaimana logika kerja dan alur dari CP dikembangkan menjadi TP, kemudian menyusun ATP dan bagaimana nanti merencanakannya. Baik, sobat pelatihan, sudah saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran memiliki dua unsur. Yang pertama adalah kompetensi dan satu lagi adalah materi. Pada saat guru yang berada dalam satu fase tadi, kita ambil contoh misalnya fase A, ya, maka nanti dalam memperlakukan capaian pembelajaran pada mapel tertentu, guru yang ada pada fase A tadi kita lihat berlaku untuk kelas 1 dan 2 MI, maka ketika memahami CP, guru pada satu fase ini harus menemukan CP pada mapel tersebut memuat kompetensi apa saja dan lingkup materi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik itu apa saja. Saya ilustrasikan, saya punya biskuit, semoga cukup jelas. Ya. Biskuit ini saya umpamakan sebagai sebuah CP. Biskuit ini adalah menu bersama peserta didik pada satu fase A misalnya. Maka ketika ini saya analogkan dengan CP, biskuit ini satu CP. Satu CP ini harus dikonsumsi oleh peserta didik dalam satu fase. Sehingga ketika nanti guru akan merumuskan tujuan pembelajaran dari CP, cara berpikir guru pada satu fase adalah roti ini supaya nanti bisa dikonsumsi bersama peserta didik satu fase, strategi guru harus bagaimana? Sekalipun ini kecil, ini menu bersama. Maka tentu yang harus difikirkan guru adalah membagi biskuit ini agar baik siswa kelas 1 dan 2 yang belajar dalam satu fase dapat mengkonsumsi biskuit ini, dan harapannya yang utama adalah biskuit ini memberi efek menyehatkan, membahagiakan, dan nanti efek positif yang lain. Sehingga, sobat pelatihan, logika kerja dari CP menjadi TP adalah logika cara guru dalam satu fase memotong atau membagi biskuit ini agar bisa dikonsumsi bersama.
dalam hal membagi biskuit ini kepada peserta didik, maka tidak ada keharusan guru satu fase pada satu madrasah dengan madrasah lain, cara membagi biskuit ini harus sama. Tidak ada keharusan begitu. Karena pertimbangan saat membagi biskuit ini untuk siswa, guru harus memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Apakah ini hanya cukup dibagi 2, atau mau dibagi 3, mau dibagi 4, mau dibagi potongan besar atau potongan kecil, sepenuhnya ini menjadi hak dan kewenangan dari guru yang ada pada satu fase di masing-masing madrasah. Sehingga, sobat pelatihan, ketika madrasah satu dengan madrasah lain, kemampuan peserta didiknya, karakteristik peserta didiknya itu berbeda, maka potongan ini tentu tidak harus sama. Itu fleksibilitas. Maka nanti dari CP kita akan bisa membayangkan satu CP nanti akan dikembangkan menjadi beberapa TP. Bisa jadi pada madrasah satu CP dikembangkan menjadi ya TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. Misalnya saja ini tadi kita 4, 5, 6. Jadi 6. Tapi pada madrasah lain bisa jadi tidak sebanyak ini. Atau sebaliknya, justru lebih dari 6. Sepenuhnya diserahkan pada guru satu fase. Nah, dalam bayangan kita, setelah CP dibagi atau biskuit ini ketika sudah dipotong-potong, maka guru pada satu fase, guru kelas 1 dan 2, memperhatikan peserta didiknya, dalam hal ini kesiapan peserta didiknya untuk belajar seperti apa, maka potongan TP ini atau potongan biskuit tadi disepakati untuk dibagi dengan pembagian yang seperti apa. Pembagian ini, contoh, misalnya ini dibagi ada TP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut pertimbangan guru, yang efektif kelas 1 mendapat 2 bagian. Yang kelas 2 mendapat 4 bagian. Misalnya artinya pertimbangan pembagian ini diserahkan pada masing-masing guru pada satuan pendidikan. Ini logika kerja dari CP menjadi TP. Ketika masing-masing guru sudah memiliki sejumlah TP yang disepakati pembagiannya, berikutnya adalah ini, menyusun alur tujuan pembelajaran atau biasa disingkat dengan ATP. ATP ini hakikatnya adalah guru masing-masing kelas, misalnya tadi ini untuk kelas 1, dia kebagian 2 TP. Contoh saja ya. Ya, 2 TP, sedangkan kelas 2 dia kebagian 4 TP, misal. Maka nanti guru kelas 1 dan 2 tadi perlu menyusun ATP. Hal paling mendasar dan sederhana yang bisa kita pahami dari ATP adalah guru dengan TP yang menjadi bagian untuk siswanya tadi perlu berpikir, untuk siswa saya, belajar mereka untuk 2 atau 4 TP ini menjadi efektif itu pola urutannya seperti apa? Kalau ini ada 4, maka guru kelas 2 perlu berpikir, nanti untuk pembelajarannya, TP yang akan disampaikan pertama yang mana? TP yang akan disampaikan pada urutan kedua yang mana? TP yang akan disampaikan urutan ketiga yang mana? Dan terakhir TP ke urutan ini antara madrasah satu dengan madrasah lain tidak ada keharusan untuk sama. Inilah salah satu ciri dari fleksibilitas dan kemerdekaan pada kurikulum merdeka. Memperhatikan karakteristik satuan pendidikan, memperhatikan kekhasan dan kemampuan peserta didik, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP ini
bisa jadi berbeda. Jadi, sobat pelatihan, ATP hakikatnya hanya sebatas setelah punya TP, kemudian dibagi dengan guru di fase yang sama tersebut, setelah masing-masing memiliki pembagian, kemudian mengurutkan. Ya, baik. Nah, setelah nanti diurutkan, tugas guru, kalau ini tadi dari CP menjadi TP, ini tugas bersama guru satu fase. Tapi ketika nanti masing-masing sudah punya bagian, dalam hal merancang pembelajaran ini menjadi tanggung jawab individu. Guru kelas 2 dengan ATP-nya harus menyusun perencanaan dan perancangan pembelajaran. Guru kelas 1 juga menyusun perancangan pembelajaran untuk kelas mereka masing-masing. Baik, sobat pelatihan, ketika pola ini tadi sudah dapat sobat pelatihan pahami, maka ada opsi. Ada opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Jika sobat pelatihan merasa sudah mampu, maka sobat pelatihan dapat mengambil opsi nomor 1, mengembangkan sendiri, menganalisis CP, isinya seperti apa, kompetensi dan materinya, dengan memperhatikan peserta didik, rumuskan TP-nya. Setelah itu sepakati, distribusikan mana bagian masing-masing kelas. Ini disusun sendiri. Tapi dalam hal poin 1 ini masih belum dikuasai, maka ada opsi nomor 2. Sobat pelatihan kalau bisa mendapatkan contoh-contoh, silakan pelajari contoh yang ada, kemudian cermati sekiranya sobat pelatihan memandang cocok dengan karakteristik satuan pendidikan di tempat sobat pelatihan bertugas, silakan gunakan. Ya. Atau bisa dapat contoh, tapi ternyata mau memodifikasi masih bingung. Ya sudahlah, daripada tidak bergerak sama sekali dengan contoh yang ada, karena masih pertama, gunakan saja sambil nanti berjalan, pelajari ada celah apa, kalau nanti bisa ada yang dimodifikasi, lakukan modifikasi. Fleksibilitas ini kembali pada kesiapan masing-masing. Ya, baik. Kita lanjut, sobat pelatihan. Berikutnya mengenai TP dan ATP. Saya hanya ingin menegaskan saja karena sesungguhnya penjelasan saya sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi. Saya hanya ingin menegaskan. Ketika tadi saya sampaikan bahwa TP ini bermula dari CP. Ya. Sedangkan CP tadi memiliki 2 unsur. Yang pertama adalah unsur kompetensi, dan satu lagi adalah unsur materi. Maka nanti ketika CP dikembangkan menjadi TP, 2 unsur ini juga harus ada di dalam rumusan TP. Sehingga TP atau tujuan pembelajaran harus memuat unsur kompetensi dan harus memuat unsur materi. Mengapa? Karena TP merupakan pengembangan dari CP. Ya. Berikutnya, saya hanya ingin mengingatkan sobat pelatihan bahwa dalam kurikulum Merdeka memang ada terminologi tujuan pembelajaran. Tapi tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini mohon untuk tidak disamakan atau tidak disetarakan dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Di mana bedanya? Tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka yang kita kembangkan dari CP, kalau boleh saya carikan padanannya, posisinya, keberadaannya setara dengan KD. Ya, saya tulis di sini, TP, posisinya kalau di K13 itu setara dengan KD. Hal ini berbeda dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Kalau KD, lingkupnya ini saat untuk melaksanakan pembelajaran, dia akan berlaku untuk beberapa pertemuan. Jadi ini untuk beberapa pertemuan. Misal, 1 KD pembelajarannya menjadi 5 pertemuan. Maka nanti pada 5 pertemuan ini,
masing-masing pertemuan tujuan pembelajarannya pasti berbeda. Saya dapat katakan bahwa pada kurikulum 2013 dengan KD yang berlaku atau diperuntukkan pembelajaran 5 pertemuan, tujuan pembelajaran yang ada di sini spesifik untuk tiap pertemuan, sehingga lingkupnya terbatas. Nah, konsep ini berbeda dengan pada kurikulum Merdeka, Sobat Pelatihan. Pada kurikulum Merdeka, karena tujuan pembelajaran posisinya setara dengan KD, maka tentu saja tujuan pembelajaran ini nanti ketika untuk acuan pembelajaran, dia akan berlaku untuk beberapa pertemuan. Jadi beda sekali kan? Kalau ini tadi satu KD 5 pertemuan, maka nanti masing-masing pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima itu tujuan pembelajarannya berbeda. Tapi kalau TP di kurikulum Merdeka, karena posisinya setara dengan KD, maka bisa jadi satu TP berlaku untuk 5 pertemuan. Ini perbedaan yang sangat mendasar dari tujuan pembelajaran yang kita kembangkan dari CP. Pertanyaan mendasar berikutnya yang sering disampaikan oleh teman-teman guru adalah ketika mengembangkan TP dari CP, apakah ada keharusan memunculkan unsur A, B, C, D? Sering ditanyakan. Nah, hal ini tidak wajib, Sobat Pelatihan. Tidak ada keharusan. Jadi, karena tujuan pembelajaran posisinya itu setara dengan KD, bisa saja di dalam merumuskan TP langsung berawalan atau diawali dengan kata kerja. Dan tidak ada keharusan kata kerja di sini harus kata kerja yang operasional. Karena lingkupnya untuk beberapa pertemuan. Baik, Sobat Pelatihan. Setelah logika ini tadi dan konsep ini tadi bisa dipahami, berikutnya adalah tinggal mengurutkan tadi ya, dan atau menyusun ATP-nya. Saya yakin Sobat Pelatihan sekarang sudah memiliki pemahaman yang lebih spesifik, lebih tepat, lebih akurat terhadap bagaimana dari CP ketika akan dikembangkan menjadi TP dan seperti apa pola kerja atau logika kerja dari penyusunan ATP-nya. Nah, sedikit tambahan saja, tapi saya tidak akan berlama-lama di sini, Sobat Pelatihan, hanya mengingatkan, pada saat nanti Sobat Pelatihan mengembangkan CP menjadi sejumlah TP, sangat diharapkan Sobat Pelatihan tidak hanya terkungkung dengan satu taksonomi saja. Ya, satu taksonomi, yaitu yang lebih familiar biasanya ini, taksonomi Bloom gitu ya, yang sudah direvisi oleh Anderson ini. Nah, tidak hanya terkungkung dengan ini, tapi bukan berarti tidak boleh mengikuti madhabnya taksonomi Bloom. Sah, ya. Tapi silahkan baca lebih detail, lebih cermat panduan pembelajaran dan assessment agar Sobat Pelatihan bisa membedakan antara taksonomi Bloom dengan pengembangan ini Bijin ya, dan satu lagi taksonominya Marzano. Silakan saja nanti dikembangkan. Yang penting tadi logikanya bahwa CP, saya kembali pada biskuit tadi ya, bahwa CP ini satu fase. Bagaimana strategi guru untuk mengusahakan dengan cara memotong agar biskuit ini sampai akhir fase bisa dikonsumsi bersama oleh siswa satu fase. Ya, itu soal nanti kata kerjanya. Yang penting kalau potongan-potongan kue tadi dihimpun kembali, disatukan kembali, maka posisinya utuh menjadi seperti biskuit. Gambarannya begitu. Jadi dari CP dikembangkan menjadi TP berapapun jumlahnya, kalau dihimpun kembali dia harus setara ketika ditimbang dengan bobot konten yang ada pada video berikutnya. Kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari Sobat Pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari
video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.